Materi masa pengenalan lingkungan sekolah yang kali ini akan dibahas adalah tentang ini saya mengambil dari Bapak Christian Eskom. Bagaimanakah cara belajar efektif? Apakah seperti ini? Tertidur di atas buku di ruang perpustakaan? Atau seperti ini? Apakah itu cara belajar efektif? Apakah seperti ini? Mari kita bahas bersama, kita simak bersama. Kita mulai dengan apa itu belajar. Belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang, baik sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan yang terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan hasil yang maksimal. Ini tadi ya, mengapa perlu belajar efektif? Untuk mencapai keberhasilan, tidak stres, dan untuk mencapai prestasi yang maksimal. Nah, ini gambarannya di kelas ya, tertib. Nah, tapi sekarang untuk tahun ajaran baru ini kita tidak melaksanakan tatap muka karena kita Kabupaten Karawang masih berada dalam masa pandemi zona kuning, jadi kita belum diperbolehkan oleh gugus COVID Kabupaten Karawang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Ya, ini seperti ini adalah luar jaringan. Nah, ini belajar mandiri ya. Ini dimanapun dia berada, kita dapat belajar seperti ini, walaupun di atas atap rumah. Ya. Bagaimanakah cara belajar yang efektif? Pertama, berdoa dahulu sebelum belajar. Nah, kemudian membuat jadwal belajar. Makanya nanti akan ada jadwal pelajaran selama 1 pekan untuk diikuti oleh seluruh peserta didik dan siswa, baik yang kelas 7 yang baru, kelas 8, dan kelas 9. Selanjutnya, bagaimana cara yang efektif untuk belajar? Belajar kelompok. Nah, dalam masa pandemi saat ini, apalagi di daerah Kecamatan Klari, itu masih rawan, sangat rawan untuk mengadakan belajar berkelompok. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Karawang membatasi, walaupun misalnya berkelompok itu tidak boleh lebih dari 5 orang. Dan itu pun harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya, menjadi aktif bertanya dan ditanya, walaupun pembelajarannya yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan ini adalah daring atau dalam jaringan online, itu
kita harus aktif sebagai peserta didik, sebagai siswa, walaupun dalam jaringan itu belajarnya, kita harus bertanya, banyak bertanya, untuk mendapatkan pemahaman terhadap sesuatu hal, mata pelajaran atau konsep pelajaran yang dipelajari di sekolah. Selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ada satu waktu dalam satu kompetensi dasar, itu kan terdiri dari beberapa kali pertemuan pembelajaran dan pembahasan. Nah, pertemuan itu dapat secara langsung atau tidak langsung. Pertemuan yang secara langsung bisa gurunya itu mengunjungi rumah siswa. Apabila siswa tersebut tidak memiliki sarana handphone, televisi, atau domisili peserta didik itu berjauhan dan sangat jauh antara teman yang lain dalam satu kelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam satu KD itu, seorang guru dapat melaksanakan video teleconference dengan siswanya satu kelas atau dua kelas menggunakan aplikasi berupa video dan kita bisa bertemu sekitar 100 sampai 250 siswa. Dan yang lain dalam beberapa kali pertemuan itu dapat menggunakan penugasan aplikasi lain non-video teleconference. Nah, yaitu dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Selanjutnya adalah mencari lokasi dan situasi yang kondusif atau nyaman untuk belajar, sesuai dengan minat siswa. Nah, selanjutnya cukup istirahat, makan, dan bermain. Selanjutnya, melakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Ini banyak sekali senam otak yang dapat dilakukan sebelum dan sesudah belajar, gunanya supaya otak kita tidak terlalu tegang menerima pembelajaran, apalagi dalam situasi dalam jaringan seperti sekarang, supaya ada variasi dan kita rileks, otak kita rileks, tapi tetap serius menyimak semua pembelajaran. Nah, itu tadi cara belajar efektif. Nah, untuk menjadi cerdas bukanlah dari faktor keturunan. Dengan menerapkan cara belajar yang efektif dan baik, serta ketekunan, maka kamu pun bisa menjadi orang cerdas seperti Albert Einstein. Beliau mengatakan, bukannya saya cerdas, hanya saja saya lebih tekun belajar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian adalah paparan sederhana tentang cara belajar efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.